Halo, apa kabar saudara? This is Talk kembali menyapa Anda di Selasa malam. Saudara, sebutkan ironi-ironi apa saja yang terjadi selama pandemi. Saat ekonomi sulit, kesehatan adalah prioritas, aktivitas dibatasi. Acap tak setuju, tetapi tak jarang masyarakat merasa tak adil. Benar nggak? Banyak ironi-ironi bermunculan di negeri ini. Sebut, jutaan rakyat nganggur, pekerja asing berdatangan. Akses keluar masuk Jakarta ditutup, kenapa bandara dibuka? Mudik dicekik, orang asing melenggang. Apa coba namanya kalau bukan ironi? Data Badan Pusat Statistik menyebut 8,75 juta orang menganggur di Indonesia gara-gara corona. Bagaimana tak menganggur? Mal, hotel, tempat wisata, transportasi, hampir semua sektor ekonomi dibatasi aktivitasnya. Tetapi tenaga kerja asing masih terus berdatangan hingga menjelma dalam tanda tanya publik. Kami pakai data Kementerian Tenaga Kerja, saudara. Sebenarnya, selama pandemi, jumlah pekerja asing yang ada di Indonesia menurun. 2019 sebanyak 109.546 orang, kemudian 2020 di angka 93.761 dan sampai Juli ini jadi 92.058 orang. Meski menurun, tetap saja layak ditanya, kenapa tetap dibiarkan masuk, bahkan dicurigai di antara mereka sebagai pembawa varian Delta. Buka tutup gerbang internasional sudah dilakukan Indonesia saat masa PSBB, saat varian dari Inggris berkembang, bahkan saat ada varian Delta dari India. Tetapi penutupan gerbang internasional bagi pekerja asing pun baru dilakukan 24 Juli ini. Mengapa baru sekarang? Mengapa baru dilarang? Apakah ini pun karena andil Anda netizen yang budiman memviralkan kedatangan pekerja-pekerja ini? Memprotes sekaligus mengutarakan ironi pandemi tadi. Mudik dilarang, menganggur. Pekerja asing melenggang. Kita akan tanya langsung dengan pemerintah. Rakyat dilarang, pekerja asing bebas datang. Yasona menjawab. Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi acuan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, my sister, Tarigan. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk di Selasa malam, dan sekarang kami telah kedatangan narasumber by Zoom, narasumber utama kita, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Selamat malam, Pak Yasona. Selamat malam, Ilona. Sehat, Pak? Kai berita. Iya, menjua-jua. Bapak gimana menjua-jua ya, Pak? Menjua-jua. Menjua-jua. Bapak tadi udah lihat bagaimana data yang kami bacakan. Pertanyaan pertama, Pak Yasona. Ini TKA sudah resmi dilarang masuk ke Indonesia gitu. Tapi jadi pertanyaan publik, kenapa baru sekarang? Loh, ini kan tahapannya mulai sejak kan itu perlakuannya sangat dinamis ya. Sejak mulai di Wuhan kita melarang masuk China, kemudian dinamis kita berubah lagi, ada pembatasan, tidak boleh lagi yang masuk bebas visa, tidak ada lagi bebas visa kunjungan, bertahap. Kita lihat perkembangannya. Terakhir dengan Permen 26 tahun 2020 yang kita batasi itu hampir semua kecuali satu, pekerja asing yang bekerja dalam proyek strategis nasional. Yang kedua, visa diplomatik, untuk urusan kemanusiaan, dan kemudian untuk urusan kemanusiaan, dokter dan lain-lain, awak angkut pesawat dan laut. Nah, terakhir kita melihat perkembangan. Tadi kan Ilona bilang menganggur 8,7 juta, ya. Coba bayangkan kalau misalnya investor yang sekarang di Sultan itu memperkerjakan tenaga kerja Indonesia 45.200 orang. Indonesia. Tenaga expertnya dan tenaga asingnya ada 5.476. Tentunya ini adalah untuk membuat
company itu running dengan baik. Orang telah menginvest sampai 138,7 triliun. Ya. Itu akan membuat ekonomi. Ya. Nah, itu masuknya juga betul-betul melalui Permen 26 itu harus mendapat rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait. Mengikuti protokol COVID. Ya. Nah, ini penerapannya yang kita lakukan. Tetapi yang terakhir ini setelah kita evaluasi kembali perlu pengetatan lagi. Tentu ini juga punya akibat. Pasti punya akibat kepada ekonomi dan tenaga kerja lagi. Ya, pastilah. Karena performan kinerja perusahaan akan menurun. Ini juga bisa berakibat kepada produksi karena tenaga-tenaga ekspor yang mungkin akan datang menjadi tidak bisa datang. Nah, ini soal-soal yang perlu kita gumuli, tidak seperti black and white. Ada diskresi-diskresi yang kita lihat secara dinamis terus berkembang dan kita ikuti perkembangan ini. Ya, persoalan COVID ini tidak hanya kita dalam hampir 2 tahun terakhir bisa mengontrol secara baik, tiba-tiba masuk varian yang terakhir, varian Delta. Tetapi pemerintah terus berupaya keras sampai sekarang untuk melakukan segala cara untuk bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Tentu sama dengan negara-negara lain, tidak mudah. Tidak mudah. Vaksin juga kita masih harus mendatangkan. Kita tidak terlambat. Justru negara kita dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, kita lebih cepat melakukan vaksinasi. Ini semua adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan. Jadi tidak berarti kita langsung ujuk-ujuk batasi semua. Ini hitungan kita mempunyai dampak yang lebih besar lagi. Kan besaran yang masuk kan tidak sembarang masuk juga. Melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan orang yang masuk itu betul-betul melalui rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan bahwa yang bersangkutan punya standar dan punya kepentingan bekerja pada proyek strategis nasional yang berdasarkan rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait, kami menerbitkan visanya. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir dengan Permen Kumham 27, kita sepakati TKA. Sudah kita stop. Sementara tentu ini dinamis. Ini kan dinamis. Kalau pandemi sudah boleh kita katakan terkontrol, nanti kita evaluasi lagi seperti apa. Jadi ini evaluasi kita ini harus dinamis. Terus mengikuti perkembangan secara waktu ke waktu. Oke, Pak Yasona tadi mengatakan bahwa kita mengikuti kondisi, secara dinamis kebijakan dilakukan. Tetapi begini Pak, varian Delta itu kan sebenarnya udah agak lama ketika membludak di India. Dan dengan keputusan yang kita ambil sekarang, apakah pemerintah merasa tidak terlambat mengambil keputusan Pak Yasona? Begini, sebaik kita dapat varian Delta di India, kita stop India. Walaupun sempat pada waktu itu ada kasus, tapi kita langsung stop Indianya. Bukan apakah pekerja, apa kita stop. India kita stop. Apakah dia sudah punya ITAP yang mau masuk, kita stop. Jadi memang di situ itu tidak tanpa perlu mengubah permen, kami mengambil kebijakan, kita rapatkan dengan Kemlu dan lain-lain, kita ambil kebijakan India stop. Itu adalah kebijakan yang kita lakukan pada waktu itu. Bahwa ada yang lolos mungkin saja, bukan dari Indianya, mungkin ada orang yang dari warga negara lain masuk ke India, kemudian tanpa kita sadari bisa masuk. Tetapi mungkin pada waktu di tes COVID mungkin belum, masih negatif. Itu bisa saja terjadi. Di mana itu juga terjadi di belahan-belahan negara lain di dunia. Misalnya di Inggris terjadi, di Amerika sekarang ada resurgence. Ya, itu semua adalah upaya seluruh dunia untuk terus men-tackle ini. Karena ini bukan persoalan yang mudah gitu. Kalau mudah ya nggak menjadi pandemi dunia. Jadi bukan karena filter kita yang terlalu longgar ya Pak Yasona? Saya kira kita termasuk salah satu yang cukup konservatif lah di situ. Kita juga mendapat kritik baik dari beberapa dubes, ya saya tidak perlu sebutkan, ya mengapa terlalu diperketat, mengapa ini bukan 1-2 dubes yang mengkritik kita. Banyak ada beberapa dubes, tapi kan kita nggak perlu sampaikan itu di publik. Mengapa begitu? Gitu. Mengapa kami datang ke negara Anda bisa? Mengapa begini? Mengapa tidak resiprokal?
Jadi ini soal, tetapi kan kita katakan sama dengan ke Singapura misalnya, ya Singapura melarang, ya itu adalah kebijakan negara mereka. Di beberapa negara lain ada yang selektif. Nah kita melihat perkembangan itu secara dinamis, gitu. Ya. Oke. Dan tentunya kan variabelnya tidak masuk itu saja. Mungkin kita harus terus memperketat protokol COVID kita. Oke. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita juga harus mengakui bahwa masyarakat kita, bahkan masyarakat kita banyak yang masih tidak percaya. Masih ada yang tidak percaya dengan COVID-19. Ini kan menjadi persoalan tersendiri buat kita. Kita harus perlu edukasi. Makanya teman-teman media, termasuk Ilona dan Metro TV dan lain-lain yang saya tahu terus gencar, itu diperlukan pendidikan itu. Ya. Bahkan tokoh-tokoh yang kita katakan, ada tokoh agama kah, ada tokoh politik bahkan, ya seolah-olah itu tidak ada gitu. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, dan itu sampai ke masyarakat yang tidak paham bisa langsung percaya nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada virus corona. Oke. Jadi artinya penyebaran ini tidak lepas dari memang masyarakatnya yang ambil protokol kesehatan gitu ya? Banyak variabelnya kan, banyak variabel. Tentunya banyak variabel. Tidak hanya saya katakan yang masuk kan terbatas juga. Yang sesudah Ilona kan melihat trennya itu sangat menurun sekali, dan yang masuk itu jauh menurun. Dulu itu bisa 2 jutaan satu hari bisa masuk. Dari 1 bulan, sorry. Itu sekarang thousands gitu. Jadi ini adalah persoalan yang kita hadapi, tetapi saya yakin dan percaya kalau seluruh masyarakat kita betul-betul komited menjaga protokol kesehatan dengan baik, taat, vaksinasi, nanti secara bertahap pemerintah akan menyediakan vaksin, ya pemerintah akan terus membiayai memberikan obat-obatan. Kita akan harapkan dapat kita segera tangani. Itu nanti akan saya tanyakan dalam konteks hukum, Pak Kompas TV akan tanyakan lagi. Cuman pertanyaan berikutnya, Pak, kalau dilihat dari pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini kan diberikan jeda 2 hari ya, Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan mengapa, lalu kemudian bagaimana mekanismenya nanti? Jadi kan ini mengapa 2 hari, kan selalu ada transisi. Kalau kita stop hari itu saat pengumuman, tentunya ini akan menjadi persoalan. Orang yang sudah terbang masuk kita kembalikan, itu tidak fair. Sepanjang mereka masuk dan kita buat protokol kesehatan COVID yang ketat, yang sebelumnya kita sudah tambah waktu untuk karantina menjadi 8 hari, ya, maka transisi 2 hari itu menjadi, jadi kalau ada orang yang mau masuk, ya misalnya sudah booking tiket 2 hari sebelumnya, berangkat dari itu kan memakan waktu. Kalau misalnya dari Amerika, dari Dubai 1 hari, ada yang sudah on the way terbang. Berarti ini ya Pak, berarti Bapak yakin bahwa 2 hari adalah masa transisi, bukan justru 2 hari membuat orang berbondong-bondong datang ke Indonesia? Oh, tidak mungkin. Membooking pesawat itu kan bukan seperti membooking kacang goreng. Membuat planning orang mau terbang itu kan apalagi sekarang di pesawat sangat jumlahnya menjadi berkurang. Kalau pesawat itu bisa menjadi hanya tidak sampai 50%. Jadi berbondong-bondong tidak mungkin. Itu hanyalah suatu transisi bagi orang yang baru saat kita umumkan sudah on the way to Indonesia, itu bisa. Nah, itu lazim, dan itu kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya kita lakukan transisi 3 hari, 4 hari. Jadi itu sangat lazim buat kita, ya. Dan itu kan harus kita berikan ke kedutaan besar, ke seluruh maskapai penerbangan. Kalau tidak, mereka bisa klaim. Mereka bisa klaim, ya. Baik. Nanti pertanyaan berikutnya, Pak, apa problematika sebelum kita ketuk palu larangan TKI ini? Jangan kemana-mana, saudara. Kami masih akan segera kembali.